Iran memiliki cadangan minyak bumi ketiga terbesar di dunia, gas alam kedua terbesar di dunia, posisi strategis yang mengontrol Selat Hormuz, menguasai 20% pasokan minyak harian global, serta lahan pertanian yang subur dan angkatan kerja muda. Iran seharusnya menjadi negara adidaya. Namun negara ini justru berada di ambang kehancuran. Dan berikut adalah 12 alasan mengapa. 1. Gambaran ekonomi Iran tahun 2025-2026. Dari potensi papan atas hingga resesi nyata. Dengan 92 juta penduduk, Iran pernah masuk peringkat 17 besar ekonomi dunia berdasarkan PDB pada awal tahun 2000-an. Namun pada tahun 2024-2025, PDB dalam dolar Amerika Serikat hanya sekitar 437 sampai 463 miliar. Dan proyeksi IMF menunjukkan pertumbuhan real pada tahun 2026 mungkin hanya mencapai 1,1% atau lebih rendah akibat konflik. Inflasi rata-rata pada tahun 2025 melampaui 42%, dengan nilai tukar rial terdepresiasi parah, mencapai lebih dari 1 juta rial per 1 US dollar di pasar bebas. Perang AS-Israel yang dimulai pada 28 Februari 2026 telah membuat harga minyak global meroket, sekaligus mengganggu ekspor minyak Iran, menyebabkan kerugian tambahan puluhan miliar US dollar hanya dalam minggu pertama. 2. Sistem Bonyad dan Garda Revolusi, IRGC, menguasai 20% perekonomian dan menjadi penghambat pertumbuhan. Yayasan Bonyad, Yayasan Amal Besar, dan pasukan IRGC menguasai sekitar 20% perekonomian, termasuk sektor pertanian, industri otomotif, transportasi, dan energi. Entitas-entitas ini beroperasi tanpa pajak biasa dan hanya melapor langsung kepada pemimpin tertinggi yang mengakibatkan inefisiensi, korupsi, dan alokasi sumber daya yang salah. Akibatnya, sektor swasta kesulitan bersaing dan investasi asing menarik diri. Pada tahun 2026, infrastruktur yang dikelola IRGC menjadi target utama dalam serangan udara, menyebabkan kerugian aset yang sangat besar dan mengganggu rantai pasok domestik. 3. Kebijakan subsidi raksasa dan paradoks energi. Iran menghabiskan sekitar 100 miliar US dollar setiap tahun untuk subsidi BBM, listrik, dan makanan pokok. Meskipun memiliki lebih dari 300 hari cerah harta tahun, porsi energi surya hanya di bawah 2% dari total produksi. Pemadaman listrik rutin, 2-4 jam per hari, menyebabkan kerugian industri sebesar 2-3 miliar US dollar per tahun. Perang 2026 memperburuk situasi ketika infrastruktur listrik diserang langsung, yang mengakibatkan pemadaman massal dan gangguan produksi skala besar. 4. Krisis, air dan desertifikasi. Risiko jangka panjang bagi pertumbuhan berkelanjutan. 2/3 wilayah Iran adalah gurun dan pegunungan tinggi. Manajemen air yang buruk telah menyebabkan penipisan air tanah, memaksa warga di banyak daerah menerima air melalui truk tangki. Sektor pertanian yang menyumbang porsi besar PDB menurun tajam, menyebabkan migrasi internal jutaan orang. Ini adalah masalah internal, bukan hanya karena sanksi, dan perang semakin memperparahnya karena kerusakan infrastruktur irigasi. 5. Sanksi internasional dan sanksi mandiri. Lingkaran setan, kemunduran finansial. Iran adalah salah satu negara yang paling banyak terkena sanksi dalam sejarah modern, tanpa akses ke sistem perbankan internasional dan teknologi canggih. Ekspor minyak harus dijual dengan harga murah melalui perantara, terutama Tiongkok, atau pasar gelap. Pada saat yang sama, kebijakan larangan impor beberapa barang telah mendorong penyelundupan dan meningkatkan biaya produksi dalam negeri. Pada Maret 2026, ancaman penutupan Selat Hormuz mendorong kenaikan harga minyak global, tetapi Iran tidak dapat memanfaatkannya karena ekspornya terhenti total. 6. Inflasi, nilai tukar, dan dampak sosial. Nilai tukar di pasar gelap telah melampaui 1 juta rial per USD. Inflasi tahunan, point to point, mencapai 52,6% pada akhir 2025, dan upah minimum tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Masyarakat beralih berinvestasi pada emas, properti, dan saham untuk melindungi diri dari inflasi.
Pembatasan media sosial juga diperkirakan menyebabkan kerugian miliaran US dollar bagi sektor e-commerce dan akses informasi keuangan. 7. Titik balik sejarah, Revolusi 1979 dan pergeseran prioritas. Sebelum tahun 1979, Iran menikmati pertumbuhan 2 digit. Nilai tukar rial stabil, 1 US dollar 70 rial, dan menjalin kerjasama teknologi dengan Barat. Setelah revolusi, model ekonomi beralih memprioritaskan ekspor ideologi, yang menyebabkan isolasi internasional dan alokasi anggaran yang keliru. Dari 2012 ke 2020, biaya untuk mendukung kelompok proksi, Hizbullah, Houthi, Hamas, diperkirakan mencapai 16 miliar US dollar. Belum termasuk belanja militer dan program nuklir yang memakan lebih dari 12% anggaran negara. 8. Biaya perang dan dampaknya terhadap anggaran negara. Perang 2026 telah mendorong biaya militer ke tingkat rekor. Serangan udara yang menargetkan infrastruktur menyebabkan kerugian langsung ratusan miliar US dollar, sekaligus melumpuhkan industri minyak dan gas, sumber pendapatan utama anggaran. IMF dan Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Iran akan terus menyusut pada tahun 2026, dengan inflasi berisiko melampaui 60% jika konflik berlanjut. 9. Brain drain dan potensi pariwisata yang hilang. Iran kehilangan sekitar 150 miliar US dollar setiap tahun karena migrasi kaum intelektual. Sektor pariwisata, dengan warisan budaya ribuan tahun dan pemandangan beragam, hampir lumpuh karena citra internasional dan risiko keamanan. Jika konflik berakhir dan negara membuka diri, sektor ini dapat menghasilkan puluhan miliar US dollar dalam pendapatan. Tetapi saat ini benar-benar terkubur. 10. Korupsi dan prioritas ideologi. 2 penghalang struktural utama. Korupsi sistemik di dalam badan-badan negara dan prioritas pada ekspor revolusi alih-alih membangun ekonomi domestik adalah akar permasalahannya. Faktor-faktor ini tidak hanya mengurangi efisiensi alokasi sumber daya, tetapi juga melemahkan kepercayaan investor asing. 11. Prospek masa depan. Peluang untuk bangkit atau terus terpuruk. Iran masih memiliki sumber daya alam yang melimpah dan populasi muda. Namun, untuk pulih, diperlukan reformasi besar-besaran, transparansi bonyat dan IRGC, pengurangan subsidi yang tidak efisien, pembukaan perdagangan, dan memprioritaskan pembangunan ekonomi di atas konflik. Perang 2026 menjadi ujian terberat bagi perekonomian Iran. Jika para pihak mencapai gencatan senjata dan melakukan reformasi struktural, Iran dapat kembali ke jalur pertumbuhan. Sebaliknya, konflik yang berkepanjangan akan mendorong ekonomi ke dalam resesi yang dalam dan lama. Analisis ini didasarkan pada data publik dari IMF, Bank Dunia, dan sumber ekonomi kredibel hingga Maret 2026. Ekonomi Iran adalah contoh klasik tentang bagaimana salah urus internal dan konflik geopolitik dapat menghancurkan potensi negara yang kaya sumber daya. Kami akan terus memantau dan memperbarui indikator keuangan penting dalam analisis berikutnya. Bagaimana menurut Anda? Akankah Iran menjadi negara adidaya yang sesungguhnya? Atau akan tetap menjadi kisah tragis sebuah negara yang punya segalanya, namun kehilangan semuanya? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang negara lain yang juga seharusnya sudah kaya, like dan subscribe kanal ini agar tidak ketinggalan episode berikutnya.